Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Yang terhormat Bapak Akbar Mubarok selaku dosen pengantar teknologi informasi serta teman-teman S1B yang kami cintai. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pentingnya Teknologi Cloud bagi Perusahaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3, dimulai dari saya, Pinkan Zulma Prabita Santosa selaku moderator, dilanjut rekan saya Ahmad Danang, Dwi Aristianto Putra, Salta Nabila, yang akan membacakan materi tipe cloud computing berdasarkan layanannya, dan dilanjut dengan materi manfaat teknologi cloud computing bagi perusahaan yang akan disampaikan oleh Fajar Iksan dan Meaza Rifki Saputra. Computing ini muncul sebagai pilihan utama bagi perusahaan baru yang tidak memiliki modal cukup besar untuk membeli perangkat sistem IT yang besar atau enggan untuk membayar biaya pemeliharaan. Dengan layanan cloud computing ini, perusahaan hanya perlu menyewa kepada provider cloud tanpa harus mengeluarkan biaya pemeliharaan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Danang Baktiansyah, nomor pokok mahasiswa 2022-435-00202. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe cloud computing berdasarkan layanannya. Nah, yang pertama ada software as a service atau biasa disingkat dengan SaaS. Layanan cloud jenis ini disediakan dalam bentuk perangkat lunak. Jadi, user hanya perlu menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh penyedia layanan dengan cara terhubung ke dalam jaringan internet. Nah, jadi user tidak harus memikirkan dan juga mengurus bagaimana data tersebut disimpan dan juga bagaimana aplikasi tersebut di-maintenance, karena servis tersebut sudah disediakan oleh penyedia layanan. Nah, contoh dari layanan ini diantaranya yang pertama ada Google Apps, misalnya Google Docs, Google Sheet, Google Slide, Google Form, dan lain-lain. Yang kedua ada Office 365. Kemudian yang ketiga ada Adobe Creative Cloud. Dan yang keempat ada Canva. Kemudian ada Dropbox dan masih banyak lagi. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Nama saya Dwi Aristianto Putra, NPM 2022-435000195. Di sini saya akan menjelaskan infrastruktur as a service. Infrastruktur as a service adalah bentuk lain dari layanan berbasis cloud. Pada dasarnya, ini mengacu pada penggunaan infrastruktur jarak jauh berdasarkan langganan. Model ini memungkinkan pengguna untuk menyewa infrastruktur, menghilangkan kebutuhan untuk berinvestasi, dan memelihara infrastruktur mereka sendiri. Contoh infrastruktur service ini seperti Microsoft Azure, Amazon EC2, Telkom Cloud, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasa Nabila, NPM 2022-435000229. Tugas PTI, saya di sini akan menjelaskan tipe cloud computing platform as a service yang disebut dengan PaaS, platform as a service. Ini hanya disediakan melalui infrastruktur penyediaan layanan cloud, di mana pengguna akan mengakses fitur melalui browser web. PaaS dapat dikirimkan melalui cloud public, private, dan hybrid untuk memberikan layanan seperti hosting aplikasi dan pengembangan Java. Contoh dari platform as service: Google Apps ini, Microsoft Azure, Amazon Web Service yang disebut dengan AWS, Red Hat, Heroku. Penjelasan dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Iksan, NPM saya 2022-435000253.
Dan di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat teknologi cloud computing bagi perusahaan. Manfaat teknologi cloud bagi perusahaan yang pertama yaitu hemat biaya. Jadi efisiensi biaya menjadi alasan terbesar bagi banyak perusahaan pindah ke cloud karena dapat menghemat biaya terkait dengan menghilang server on-premise dan mengadopsi pendekatan pay as you go atau bayar sesuai pemakaian. Di dalam ini perusahaan tidak lagi memerlukan maintenance dan mengurangi pemakaian listrik. Jadi dari sisi perusahaan sudah tidak perlu lagi memiliki server fisik dan juga menyiapkan ruang server yang mana harus boros listrik dan lain sebagainya. Dan yang nomor 2, skalabilitas tinggi. Salah satu manfaat utama dari cloud computing adalah kemampuan untuk scale up and down sesuai dengan tuntutan real time. Jika bisnis menggunakan lebih banyak RAM, ruang hard drive, atau CPU, masing-masing bisa ditambahkan dengan cepat dan praktis. Jika kebutuhan pemakaian lebih tinggi, Anda cukup meminta kepada cloud provider untuk menambahkan atau upgrade RAM beberapa gigabyte. Dan jika sudah selesai, bisa dikembalikan ke spesifikasi semula. Kemudian adapun data terpusat di server. Pemanfaatan teknologi cloud paling dirasakan adalah kemudahan akses data dari mana saja selama ada akses internet. Misalnya, jika pengguna memiliki data di cloud server, maka akan tersinkron secara otomatis secara komputer perusahaan dan smartphone atau laptop kerja yang dibawa kemana saja. Maka ia bisa mengakses data tersebut di waktu yang sama dan kapanpun karena sudah menggunakan server berbasis cloud. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Miazar Rifki Saputra, NPM 2022-435-00162. Manfaat selanjutnya dari cloud computing yaitu sangat fleksibel. Ketika data yang dimiliki terlalu besar, maka ia otomatis menambah kapasitas hanya dalam hitungan menit dengan melakukan self-provisioning. Dengan begitu, tidak perlu menambahkan jumlah komputer, dan kemudahan akses data yang sangat fleksibel kapanpun dan dimanapun. Manfaat lainnya ialah tingkat keamanan jauh lebih dari on-premise. Banyak orang yang beranggapan bahwa penyimpanan file dan data di cloud itu berarti membuka bisnis mereka pada risiko keamanan. Padahal sebenarnya, solusi cloud pada saat ini memiliki tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan solusi on-premise. Dan manfaat yang terakhir yaitu akses kontrol penuh. Ketika perusahaan masih menggunakan server on-premise, maka harus terpaksa hadir secara fisik ke kantor atau dibatasi perangkat tertentu untuk mengakses file dan lainnya. Namun dengan kemudahan teknologi cloud, maka pengguna kapan saja bisa melakukan akses dan mengelola data pada cloud dimanapun, baik di jalan, di rumah, atau di kantor. Sehingga operasional bisnis jauh lebih efisien dan cepat. Selanjutnya ada sedikit penjelasan bagaimana cara kerja sistem cloud computing dari kelompok kami. Berikut adalah videonya. Let's learn about cloud computing and how it works. Cloud computing is computing in which large groups of remote servers are networked to allow the centralized data storage and online access to computer services or resources. Suppose you have a list of important documents and you can't lose it at any cost. So you upload these documents to your favorite document storage website like Google Drive, Dropbox or OneDrive through your computer. You didn't realize, but now you have started cloud computing. So all your document is stored in the cloud. Now you can access it from anywhere you want. Be it home office or phones, you can easily access just by logging into your account. If you are thinking cloud computing is magic, then you are wrong. Instead, your important documents are stored in a huge secret data warehouse full of computers. These data warehouses are called data centers and are situated all over the world. In all of these data warehouse,
There are huge computer towers that are more powerful than home computers. It's hard to know where exactly is your important documents located in the cloud. Because it may be stored in dozens of data warehouse all at once. To keep your documents safe, you need to trust the web storage company like Google and Microsoft. There are a bunch of reasons for doing cloud computing. What if your documents are stolen? Or what if these documents get burned? Or what if your laptop gets shattered? But when you use cloud, you store the document not only in one place but all over the place. So if one is damaged, the rest can still be accessed. You can also access these documents from anywhere, and you can also share these documents with your friends. It is possible because of cloud computing. Hope you enjoyed our 2-2 Tango session. We will be back with another episode, so keep on watching our 2-2 Tango. Yang kami dapat sampaikan dari materi ini, yaitu teknologi komputasi awan cloud computing ini memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan bisnis dan perusahaan. Di antaranya reduce cost, flexibility, improved automation, sustainability, dan fokus on core, kompetensi, dan sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bagi yang telah menyimak video ini, kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.